siang Amerika, selamat malam Indonesia. Vlog kali ini tentang pengambilan SIM untuk anak yang di bawah umur banget nih guys. Karena 18 pun belum. Kayak apa? Ikutin terus ya. This is slow. What did you mean? Oh my gosh, my permit! Permit! Let me see, just barely. Show it to me. You happy or not? Yeah, Apa itu? Apa dia punya arti itu? Yusuf boleh drive, I've been. but nih boleh bawa Dedi punya oto. What? Let me see a permit. No, just for. Aww. Picture? Saya lihat. Nggak ada. Here I am again with my new driver. She's trying to reach up to 50 hours of driving and 10 hours driving at night. Then she will be ready to go to road test. Right? Ooh. Yeah. Ooh. 7 hours and 10 minutes. We're gonna get more and more and more, right? Okay. Jadi tuh anak-anak di bawah umur bisa mengikuti written test, dan setelah adakan tes secara tulisan begitu selesai, jadi diberikan permit atau izin untuk mengendarai kendaraan, tetapi harus diawasi oleh orang yang memiliki SIM. Karena ini hanya permit, bukan SIM. Dengan kata lain, bisa drive dengan harus ada orang yang harus berada 21 tahun ke atas, dan orang tua juga harus menandatangani bahwa anak-anak ini bisa mengendarai kendaraan 21 tahun ke atas yang mengawasinya. Dan mereka memberikan waktu harus 50 jam mengemudi kendaraan di siang hari dan 10 jam mengemudi kendaraan di malam hari. Kalau proses ini sudah selesai, tapi itu juga harus bisa mengemudi kendaraan selama setahun. Jadi kalau dalam jangka waktu 1 tahun, walaupun dia sudah menempati persyaratan 50 jam siang dan 10 malam, tetapi kalau belum 10 tahun, tetap SIM-nya itu tidak bisa diberikan karena ini memang anak masih di bawah 18 tahun. Karena Jillian ini masih kelas 2 SMA. Jadi belum. Jadi sesudah itu baru mengadakan tes. Nah sekarang setelah setahun, udah umur 17, nih kita datang ke DMV lagi untuk mengikuti road test. Nah ini dia ini instrukturnya. Jadi instruktur akan memberikan instruksi apa yang ia harus lakukan, dan ini kertas yang harus diisi berapa jam sudah mengendara, dan kita ini hanya basic aja yang diisi, dan dia pingin melihat kayak di Indo lah, sen kiri, sen kanan, apa anak ini mengerti dengan mengemudi kendaraan. Dia tahu nggak buat sen kiri, sen kanan, lampu kiri, lampu kanan, gitu-gitulah. Tapi instruksinya ini memang harus lihat dan ngecek karena dia ingin memastikan bahwa anak ini sudah siap untuk berada di jalan sendirian. Nah, karena ini dilakukan bukan hanya kepada anak yang baru walaupun masih umur di bawah umur, tetapi juga ini untuk semua pengemudi harus melakukan hal ini. Setelah pengecekan selesai tentang mobil, adjust kursi, adjust cerminnya, begitu selesai, dan ini akan melakukan pengetesan uji coba di jalan. Bagaimana cara mengemudi kendaraan di jalan dengan begitu banyak traffic. Dan poin yang penting juga itu harus dicek itu adalah pada saat kendaraan mengemudi di daerah sekolah, karena dengan catatan mereka tuh harus mengikuti persyaratan rambu-rambu lalu lintas,
termasuk di sana itu speed limit. Nah, kalau di Amerika kita nih masih menggunakan speed limit, tidak boleh mengikuti kecepatan jalan lebih dari speed limit yang ditentukan. Dan masing-masing daerah itu memiliki speed limitnya berbeda. Untuk daerah perumahan 30, atau daerah sekolah 25, dan kecuali highway itu bisa 70 sampai 80, tetapi pun itu ada aturannya. Nah, di sini kita melihat bahwa Jillian udah selesai road test, dia udah masuk. Kita parkir, guys. Ini dia. Pas begitu masuk, mereka juga ngecek cara mereka parkir. Jadi mereka juga parkir, apa dia parkir kendaraan pas betul di dalam garis yang sudah ditentukan. Karena kalau pas parkir itu di luar garis itu belum dikatakan lulus untuk parkir. Nah, dan dia sudah parkir, dan ini mereka udah keluar dari mobil. Oh ya, untuk parkir mereka juga ngecek cara parkir mundur. Jadi parkir maju, parkir mundur. Kebetulan ini Jillian tidak dites parkir samping yang langsung masuk sih. Biasa kalau di parkiran pinggir jalan. Nah, ini mereka berdua udah datang, ketemu suami, menjelaskan apa kekurangan yang harus Jillian perbaiki. Kalau di sini katanya Jillian itu yang kurang pada saat di stop sign. Dia stop sign, dia memang stop, tapi masalahnya dia melewati batas garis. Harusnya kan harus stop pas di belakang garis. Pas kalau memang tidak kelihatan baru maju dikit-dikit. Tapi dia karena nggak kelihatan, jadi dia udah maju dikit-dikit dulu baru dia stop. Harusnya harus stop di belakang garis. Hanya itu sih. Jadi sesudah selesai, tapi dia memang pass. Tapi begitu selesai, ambil surat kelulusannya dan langsung bisa masuk ke dalam dan mengambil SIM-nya. Guys, demikianlah cara pengambilan SIM, surat izin mengemudi untuk anak di bawah 18 tahun. Sebenarnya caranya ini sama untuk anak di bawah umur dengan anak yang udah dewasa 18 tahun ke atas. Karena untuk dewasa pun pengambilan SIM itu untuk luar negeri harus written test atau ujian tulisan. Sesudah lulus ujian tulisan, mereka mengadakan ujian di jalan dengan instruktur yang mengawasinya. Sesudah itu, pas begitu sudah selesai, mereka mendapatkan SIM-nya, tetapi aktual, tapi hanya berupa kertas. Karena SIM-nya itu akan dikirim ke rumah, bisa memakan waktu 2 minggu lah, 7 sampai 10 hari kerja. Nah, kalau untuk anak-anak perbedaannya, walaupun mereka harus mengikuti 50 jam drive siang dan 10 jam drive malam, tetapi mereka itu paling kurang harus mengemudi kendaraan selama setahun. Dan itu pun harus di bawah pengawasan orang tua atau anak dewasa 21 tahun ke atas. Karena masih 18 tahun itu tidak bisa. Karena itu memang anak 18 tahun udah dianggap dewasa, tetapi belum dewasa penuh karena banyak hal-hal kriteria yang harus dilakukan, atau yang untuk anak 21 tahun itu dianggap dewasa, yang full dewasa itu umur 21 tahun. Jadi untuk Jillian udah selesai, jadi dia udah bisa mengemudi. Kiranya dengan informasi ini bisa sangat membantu bagi para anak-anak di bawah umur ataupun orang tua. Hanya sekedar informasi bagaimana cara pengambilan SIM untuk di luar negeri. Oke guys, sekian dulu vlog saya kali ini. I'll see you next vlog. Ciao.